Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita masuk tema 8 pada subtema yang kedua ya. Kemudian kita buka pada pembelajaran yang ketiga ya. Pembelajaran yang ketiga ya. Di sini ada gambar Udin ya yang sedang melakukan pekerjaan rumah secara mandiri ya. Nah, coba kita lihat Udin sedang membersihkan tempat tidur. Kemudian Udin sedang menjahit bajunya. Kemudian Udin sedang menyiram tanaman. Kemudian Udin sedang memasak ya. Nah, anak-anak, berdasarkan teks bacaan mandiri mengerjakan pekerjaan rumah ya, hubungannya dengan pramuka yaitu bahwasanya anak pramuka itu harus rajin dan mandiri ya, harus rajin mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita ya, seperti contohnya Udin melakukan beberapa kegiatan pada gambar tersebut ya. Nah, itu ya. Nah, anak pramuka itu harus cakap dan mandiri dalam melakukan berbagai kegiatan. Nah, dalam pramuka ya, ketika kita mandiri dalam melakukan kegiatan, maka kita akan mendapat tanda kecakapan khusus ya. Nah, tanda kecakapan khusus adalah salah satu tanda pengenal dalam pramuka ya. Nah, tanda kecakapan khusus ini diberikan kepada anggota pramuka ketika anggota pramuka sudah melaksanakan kewajiban ya sesuai dengan kecakapan yang telah ditentukan. Nah, itu. Kemudian ada juga tanda kecakapan umum ya. Nah, tanda kecakapan umum itu seperti tanda pada tutup kepala, pada topi pramuka itu ya, kemudian tanda pelantikan. Nah, itu contoh tanda kecakapan umum. Nah, pada gambar ini ya ada beberapa macam tanda kecakapan khusus atau biasa disingkat dengan TKK, tanda kecakapan khusus ya. Nah, tanda kecakapan khusus wajib 10 buah ya, ada pada gambar seperti buku kalian ini ya. Coba silahkan diperhatikan satu persatu ya. Nah, tanda kecakapan khusus diberikan untuk menambah semangat anggota pramuka ya. Tanda kecakapan khusus bertujuan untuk melatih keterampilan serta kemandirian anggota pramuka. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk pada halaman 74. Bentuk dan tingkatan tanda kecakapan khusus setiap kelompok pramuka itu berbeda ya. Untuk pramuka siaga ya berbentuk segitiga dan hanya satu tingkatan ya seperti ini. Contohnya adalah tanda kecakapan khusus menabung untuk pramuka siaga ya. Kemudian untuk penggalang ya ada 3 tingkatan dan bentuk yang berbeda ya. Tingkat purwa berbentuk lingkaran ya. Tingkat madya berbentuk persegi, kemudian tingkat utama berbentuk segi 5. Nah, keempat tanda ini merupakan contoh tanda kecakapan khusus menabung ya. Jadi ketika anak pramuka itu gemar menabung ya, sudah bisa menabung, maka dia akan diberikan tanda kecakapan khusus seperti pada gambar berikut ini ya. Kalau yang pramuka penggalang diberikan dengan seperti ini ya, tergantung dengan tingkatannya. Kalau yang pramuka siaga diberikan dengan bentuk segitiga ya anak-anak. Nah, sekarang masih ingatkah kalian dengan bentuk bangun datar ya? Nah, apakah kalian tahu sifat-sifat bangun datar ya? Bangun datar itu apa saja contohnya? Ada persegi, segitiga, persegi panjang ya. Itu contoh bangun datar. Nah, perhatikan persegi berikut ini ya. Ada persegi 1, persegi 2, dan persegi 3. Coba perhatikan besarnya persegi tersebut. Berbeda-beda bukan? Ya. Nah, berikut ini kegiatan untuk mengetahui sifat persegi ya. Silahkan nanti diperhatikan ya. Diikuti kegiatannya seperti kegiatan yang dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan tersebut ya, kalian dapat mengambil kesimpulan bahwa
Persegi ya adalah suatu bangun datar ya dengan 4 sisi yang sama panjang yang memiliki 4 sudut siku-siku ya. Jadi persegi itu memiliki 4 sudut siku-siku. 1, 2, 3, 4. Nah, itu ya. Jadi intinya persegi itu adalah suatu bangun datar ya yang memiliki 4 sisi sama panjang, memiliki 4 sudut siku-siku, dan tentunya memiliki 4 titik sudut pula ya. Nah itu. Nah anak-anak sekarang perhatikan coba gambar di bawah ini ya. Perhatikan contoh tanda kecakapan khusus berbentuk persegi di bawah ini ya. Nah, tanda kecakapan khusus itu terdiri atas 5 bidang. Setiap bidang memiliki warna khusus ya. Nah, coba dibaca dulu ya beberapa bidang warna pada tanda kecakapan khusus ya. Silakan dibaca yang ini dulu ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian kemampuan menari tari daerah itu termasuk dalam kecakapan khusus ya. Anggota pramuka yang dapat menarikan tari daerah dapat memperoleh tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus menari termasuk kelompok bidang patriotisme dan seni budaya seperti pada gambar yang sebelumnya ya. Nah, setelah itu coba silahkan tirukan tari tempurung yang ada pada buku kalian halaman 80 ya. Ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, itu untuk pembelajaran yang ketiga. Nah, sekarang kita masuk pada pembelajaran yang keempat ya. Mandiri saat melaksanakan ibadah, itu ada teks bacaan, coba silahkan dibaca nanti ya. Nah, intinya ya setelah kalian membaca teks mandiri saat melaksanakan ibadah, bahwasanya setiap manusia itu harus wajib beribadah sesuai agamanya masing-masing ya. Di gambar itu ada beberapa proses beribadah dalam agamanya masing-masing ya. Nah, kita beribadah di mana kita sebagai umat Islam ya wajib melaksanakan sholat ya. Nah, biasanya kita sholat di mana? Di masjid ya. Jadi tempat beribadah umat Islam itu di masjid ya. Nah, taat beribadah sesuai dengan janji pramuka anggota pramuka ya. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila bagaimana? Ketuhanan Yang Maha Esa ya. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang ya, seperti pada gambar berikut ini. Berbentuk bintang, di mana bintang tersebut berada di tengah-tengah persegi ya. Persegi berbentuk hitam dan bintangnya berbentuk kuning atau keemasan ya. Itu lambang sila pertama Pancasila ya, berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila ya. Coba anak-anak perhatikan. Yang pertama, Edo taat menjalankan ibadah ya, seperti pada gambar. Kemudian, sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Kemudian, Dayu sangat rajin merawat tanaman ya. Dayu sangat mencintai tanaman ya. Itu salah satu beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, nanti coba tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Selain contohnya yang 3 tadi, anak-anak coba carikan 5 contoh lainnya perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama Pancasila ya. Nah, itu tugasnya. Nah, anak-anak anggota pramuka itu harus menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selain merupakan pengamalan sila pertama Pancasila ya, bahwasanya beribadah itu merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Allah juga pengamalan sila pertama ya. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Allah. Misalkan
memanfaatkan pohon kelapa ya. Nah, ada beberapa manfaat pohon kelapa ya, nanti kita bahas secara lebih lanjut ya. Nah, Nana coba lakukan gerakan seperti pada buku kalian, yaitu meniru gerak pohon kelapa ya. Nah, itu ya. Nah, anak-anak, seperti yang kalian ingat ya, bahwa lambang pramuka itu merupakan tunas kelapa ya. Nah, mari coba kita mengenal lambang pramuka ya. Anak-anak coba baca bukunya halaman 87 ya. Dari sini sampai halaman 88 ya. Silahkan dibaca, itu ada beberapa manfaat tentang pohon kelapa ya, tentang arti ataupun makna dari pohon kelapa juga ya. Nah, setelah kalian membaca teks tadi, coba anak-anak tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka ya. Nah, tuliskan pengetahuan kalian berdasarkan bacaan yang telah kalian baca tadi ya. Ya, biasanya kemudian tulis di buku tugasmu ya, buat gambar lambang gerakan pramuka seperti ini. Kemudian pinggirnya buat informasi berdasarkan arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka seperti pada bacaan yang telah kalian baca tadi ya. Nah, dikerjakan di buku tugasnya. Nah, itu untuk pembelajaran yang subtema kedua, pembelajaran 3 dan 4 cukup sekian ya. Bu Guru harap anak-anak paham ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap beribadah ya, maksimalkan ya. Bu Guru akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.